Di tengah malam, gadis seksi ini sedang berbaring di tempat tidurnya beristirahat. Tiba-tiba seekor ular merangkak di atasnya. Saat ini dia sedang tidur sangat nyenyak, tidak menyadari bahaya yang akan datang. Ular merangkak di pangkuannya, pelan-pelan merangkak masuk ke bajunya. Lalu dia keluar dari kerah, lalu melihat bibir merah seksinya, dan mencium bibirnya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba terbangun, menatap ular kecil di depannya. Terkejut dan tidak tahu lakukan apa, dia melambaikan tangannya untuk menjatuhkan ular ke lantai. Pada saat ini, sahabatnya mendengar teriakan keras. Dia bergegas lari datang. Ada apa? Ada ular. Sahabatnya tidak berbicara apa, dan memukul ular itu dengan sapu. Tidak disangka, ular ini sangat pintar. Tutu dan dia berkelahi selama beberapa ratus ronde. Tidak hanya dia tidak bisa mengejarnya, tetapi dia juga digigit oleh ular di kakinya. Tepat pada saat ini, pacar Mai-an dan saudara laki-lakinya segera berlari datang. Melihat sahabat kekasihnya digigit ular, khawatir dia akan diracuni. Jadi dia angkat kaki Tutu untuk menyedot racunnya. Saat melihat adegan ini, pacar sangat marah. Kakak, ular tidak beracun. Kim Ho, kamu dengarkan, ular itu tidak beracun. Tidak beracun. Saudara laki-laki Mai-an melemparkan ular itu keluar pintu. Dia berasal dari latar belakang tentara bayaran. Jadi dia sangat kenal dengan ular yang kecil ini, dan biasa menangkap ular untuk makan. Karena mencari ular untuk makan, Tantung tidak sengaja berlari ke dalam gua ular. Pada saat yang sama, bahaya juga datang. Sementara itu, seekor ular jatuh di bahu gadis cantik ini. Semua orang takut dan terus-menerus berteriak. Lihat ekor ular akan masuk ke dalam. Pada saat bahaya, Kim Ho memegang ular itu dan melemparkannya ke tanah. Ketika Tantung melihatnya, dia mengambil pisau kecil dan memotong perut ular itu. Memeras empedu ular, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelan. Pada saat ini, kakek tua di sebelahnya tidak bisa tahan, dan dengan cepat mengatakan bahwa ular memiliki firasat, janganlah bunuhnya sembarangan. Setelah dengarkan kata-kata kakek tua itu, mereka tidak menyesalinya. Bagaimana kamu tahu ular memiliki firasat? Dia berbicara dengan kakek, kan? Bisalah dilihat dari matanya. Namun, mereka tidak menyadari bahaya yang mendekat. Keesokan harinya, Tantung memiliki keinginan untuk makan ular, jadi dia pergi ke hutan sendirian untuk cari ular. Ketika dia bangga menemukan kepiting gunung, tiba-tiba seekor ular beracun jatuh dari pohon. Membuatnya sangat takut sehingga dia jatuh ke tanah. Melihat ular beracun ini tidak menyerangnya, jadi dia menjadi lebih berani. Ambilkan pisau dan pelan-pelan berjalan ke arah ular. Sesaat kemudian, dia sudah mengikuti ular itu ke sebuah gua. Karena penasaran, dia masuk ke dalam. Tapi semua yang ada di depannya membuatnya takut. Hanya melihat banyak telur ular yang sebesar bak cuci kaki. Begitu dia melihat seluruh gua itu adalah telur, dia sangat senang, dan mengambil batu dan pecahkan sebuah telur. Tapi saat ini dia tidak tahu, ada ular raksasa yang pelan-pelan mendekatinya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, aku mau pulang. Oh Allah, bantuku. Dia berlari-lari dengan panik. Piton di belakang mengejarnya. Sementara dia khawatir, dia memanjat ke sepohon, tetapi tidak berhasil. Sejak bumi lahir, ular telah belajar memanjat pohon. Pada saat ini, Tantung lihat ke tanah, dan ingin mencoba melompat turun tanah. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi lompatan terakhir dalam hidupnya.